Pada tahun 1665, terjadi wabah besar yang memaksa Universitas Cambridge tutup untuk sementara waktu. Hal itu memaksa seorang tokoh jenius untuk kembali ke rumah dan terpaksa menjadi petani untuk membantu kebun keluarganya. Namun, jika misal kita bertanya, bagaimana kalau si petani jenius ini tak mau melanjutkan untuk menjadi petani? Maka ada kemungkinan ia tak akan mendapati adanya apel yang jatuh di kebunnya ketika ia mungkin sedang bersantai di bawah pohon apel. Lalu, apakah akan ada sebuah hukum gravitasi universal yang menjadi penemuan paling berpengaruh hingga saat ini? Dari hal itu, baiknya kita menyimak lebih lanjut tentang sejarah yang terjadi dari kehidupan tokoh jenius yang bernama Isaac Newton, dan bagaimana perjalanan Newton ketika melewati masa-masa yang penuh rintangan sampai bisa menghasilkan pemikiran dan penemuan yang masih relevan hingga saat ini. Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari 1643 di Woolsthorpe, Lincolnshire, Inggris. Putra seorang petani yang meninggal 3 bulan sebelum ia dilahirkan, Newton menghabiskan sebagian besar tahun-tahun awalnya bersama nenek dari pihak ibu setelah ibunya menikah lagi. Ia menempuh pendidikan awal dengan bersekolah di King's School di Grantham. Newton adalah anak yang pintar tetapi pendiam. Di sekolah, ia tidak terlalu menonjol dalam pelajaran, namun ia gemar melakukan eksperimen ilmiah sejak kecil. Dia suka menyelidiki bagaimana segala sesuatu bekerja dan mencari tahu alasan di balik fenomena alam. Pada usia 19 tahun, Newton masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1661. Di sana, dia mulai menunjukkan kejeniusannya dalam matematika dan ilmu fisika. Ia belajar tentang hukum-hukum gerak dan gravitasi yang kemudian akan membawanya pada penemuan terkenalnya tentang hukum gravitasi universal. Newton juga mempelajari kurikulum klasik di Cambridge, namun ia menjadi terpesona oleh karya-karya filsuf modern seperti René Descartes. Bahkan, dirinya juga mencurahkan serangkaian catatan untuk bacaan luarnya yang diberi judul Pertanyaan Filsafat Tertentu. Kemudian ketika wabah besar menutup Cambridge pada tahun 1665, Newton kembali ke rumah untuk membantu di kebun keluarganya sebagai seorang petani. Meskipun pekerjaan ini tidak begitu memikat bagi Newton, ia masih meluangkan waktu untuk membaca banyak buku dan mengeksplorasi ide-ide matematika dan sains yang rumit. Kemudian ia mulai merumuskan teorinya tentang kalkulus, cahaya, dan warna. Di samping itu, pertaniannya juga menjadi lokasi terjadinya apel jatuh yang mengilhami karyanya tentang gravitasi. Kehidupan awal Newton penuh dengan tantangan dan kesulitan, tetapi ketekunan dan kegigihannya membantunya mengatasi segala rintangan. Ia menjadi salah satu ilmuwan paling terkenal sepanjang masa, dan karyanya masih menjadi dasar bagi banyak penemuan dan teori ilmiah saat ini. Isaac Newton memiliki perjalanan akademis yang luar biasa sepanjang hidupnya. Mulai dari pendidikan awal, Newton belajar di sekolah dasar lokal di Woolsthorpe, Inggris. Meskipun tidak menonjol di sekolah, dia menunjukkan minat yang besar dalam matematika dan ilmu alam sejak dini. Kemudian, Newton melanjutkan studinya di Universitas Cambridge pada tahun 1661. Newton masuk ke Universitas Cambridge, tepatnya di Trinity College. Di sana, dia belajar matematika, fisika, dan astronomi. Newton menjadi sangat tertarik pada matematika dan kalkulus, dan dia mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran revolusioner dalam bidang tersebut. Lalu, selama masa studinya di Cambridge, Newton mengembangkan kalkulus, sebuah cabang matematika yang memungkinkan perhitungan tentang perubahan dan laju perubahan. Penemuan ini memiliki dampak yang luar biasa dalam dunia ilmu pengetahuan dan telah membantu dalam pemahaman tentang gerak, perubahan, dan banyak aspek lain dari alam semesta. Di samping itu, Newton juga tertarik pada studi tentang cahaya dan optik. Dia melakukan eksperimen dengan prisma dan menemukan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari spektrum warna yang berbeda. Penemuan ini menjadi dasar teori bahwa cahaya adalah kombinasi dari berbagai warna. Lalu setelah menyelesaikan studinya, Newton kembali ke Woolsthorpe pada tahun 1665 karena wabah penyakit. Di sana, dia mengembangkan hukum geraknya dan memulai pemikiran tentang gravitasi. Hukum gerak Newton dan hukum gravitasi universalnya merupakan pencapaian terbesarnya dan merupakan dasar dari fisika modern.
Lalu setelah perjalanan singkatnya di kampung halaman, Newton kembali ke Cambridge dan menjadi profesor di sana. Ia terus melakukan penelitian dan menulis karya-karya ilmiah yang berpengaruh. Hingga pada tahun 1687, ia menerbitkan karyanya yang terkenal, Filosofi Naturalis Principia Mathematica, di mana ia mengungkapkan hukum gerak dan gravitasi universalnya. Perjalanan akademis Newton adalah contoh dari ketekunan, kegigihan, dan kejeniusan yang menghasilkan kontribusi-kontribusi revolusioner dalam ilmu pengetahuan. Sehingga karya-karyanya tidak hanya mempengaruhi masa hidupnya, tetapi juga membentuk dasar dari pemahaman modern kita tentang alam semesta. Isaac Newton adalah seorang ilmuwan yang brilian dengan banyak pemikiran yang mengubah dunia sains. Beberapa pemikiran terkenalnya antara lain yang pertama meliputi hukum gerak Newton. Salah satu kontribusi terbesar Newton adalah hukum geraknya. Hukum ini menyatakan bahwa sebuah objek akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali jika ada gaya yang bekerja padanya. Ini merupakan dasar dari fisika modern dan telah memungkinkan manusia untuk mengerti bagaimana benda-benda bergerak di alam semesta. Kemudian hukum gravitasi universal. Newton menyadari bahwa gaya tarik-menarik yang dikenal sebagai gravitasi memengaruhi semua objek di alam semesta. Hukum gravitasi universalnya menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta menarik benda lain dengan gaya tarik yang sebanding dengan massa benda-benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Ini adalah hukum yang menjelaskan mengapa bulan mengelilingi bumi dan planet-planet mengorbit matahari. Teori cahaya. Newton juga melakukan eksperimen dengan cahaya dan lensa dan menemukan bahwa cahaya putih sebenarnya adalah campuran dari semua warna. Ini membantunya menyusun teori bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel kecil yang dia sebut sebagai korpuskula, yang kemudian menegaskan pandangan bahwa cahaya bukanlah hanya gelombang tetapi juga partikel. Lalu kontribusinya tentang kalkulus. Newton juga dikreditkan dengan penemuan kalkulus, sebuah alat matematika yang sangat penting dalam pemecahan masalah fisika dan matematika. Kalkulus memungkinkan kita untuk menghitung perubahan dalam jumlah yang berubah-ubah, seperti laju perubahan posisi objek terhadap waktu, yang sangat penting dalam memahami gerak dan perubahan dalam alam semesta. Pemikiran-pemikiran ini adalah beberapa contoh dari warisan besar Newton dalam dunia sains. Dari Isaac Newton, kita dapat belajar banyak pelajaran berharga yang masih relevan hingga saat ini. Memiliki ketekunan dalam penelitian. Newton adalah contoh yang sangat baik tentang betapa pentingnya ketekunan dalam mengejar pengetahuan. Meskipun menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, dia tidak pernah menyerah dalam mengejar pemahaman tentang alam semesta. Yang kedua adalah kuriositas ilmiah. Newton selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang alam semesta dan bagaimana segala sesuatu bekerja. Dia gemar melakukan eksperimen dan pengamatan untuk memahami fenomena alam. Kreativitas dan imajinasi. Newton menggunakan kreativitas dan imajinasi dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah yang rumit. Ia seringkali berpikir di luar perkiraan dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada. Keterbukaan terhadap pengetahuan baru. Newton tidak takut untuk mempertimbangkan ide-ide baru dan berpikir ulang tentang konsep-konsep yang ada. Dia terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dan tidak membatasi dirinya pada bidang tertentu. Kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Meskipun Newton terkenal sebagai ilmuwan yang sangat mandiri, ia juga menghargai kolaborasi dengan sesama ilmuwan dan berbagai pengetahuan dengan orang lain. Dia belajar dari penelitian orang lain dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan melalui publikasi karyanya. Pentingnya disiplin dan kesabaran. Proses penelitian dan penemuan seringkali membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan disiplin serta kesabaran yang tinggi. Newton menunjukkan betapa pentingnya konsistensi dan kesabaran dalam mengejar tujuan akademis. Lantas, dengan mempelajari kehidupan dan karya-karya Newton, kita dapat mengambil inspirasi untuk menjadi peneliti yang lebih baik, serta memahami pentingnya ketekunan, kreativitas, dan kolaborasi dalam mencapai kemajuan ilmiah. Pada akhir hidupnya, Newton tetap aktif dalam dunia ilmiah dan akademis. Namun ada beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang akhir hidupnya.
Newton terus aktif di Universitas Cambridge dan memegang berbagai posisi akademis. Pada tahun 1703, ia dipilih menjadi Presiden Royal Society of London, sebuah organisasi ilmiah terkemuka di Inggris. Posisi ini memberinya pengaruh besar dalam mendorong penelitian ilmiah dan memberikan arah bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu pertentangan dengan Leibniz. Salah satu peristiwa yang menandai akhir hidup Newton adalah perselisihan dengan ilmuwan Jerman. Alasan dibalik pertentangan itu adalah tentang siapa yang benar-benar menemukan kalkulus. Perselisihan ini memuncak dalam apa yang dikenal sebagai perdebatan kalkulus, yang menjadi sengit dan seringkali penuh dengan tuduhan saling menyalahkan. Kemudian Newton juga mengalami penurunan kesehatan. Pada akhir hidupnya, kesehatan Newton semakin memburuk. Dia menderita gangguan pencernaan kronis dan masalah kesehatan lainnya yang mempengaruhi kualitas hidupnya. Meskipun demikian, dia terus bekerja dan berkontribusi pada dunia ilmiah. Lalu kematiannya. Isaac Newton meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1727 di Kensington, London pada usia 84 tahun. Meskipun kesehatannya menurun, warisannya sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa tetap tak terbantahkan. Isaac Newton meninggalkan warisan intelektual yang monumental yang terus mempengaruhi ilmu pengetahuan modern.